البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Babul Mi'ah wal Arba'un 140, Babul Isti'dzani wa Adabih, minta izin dan adab-adabnya. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sehingga kalian tasta'nis, yaitu memberikan pemberitahuan, dan kalian mengucapkan salam kepada penghuninya, penghuni rumah itu. Jumhur sahabat dan tabi'in mengatakan tasta'nisu, yaitu apa itu? Memberikan isyarat, memberikan informasi, memberikan ya semacam isyarat ya kepada penghuni rumah bahwasanya ada orang yang datang. Sebagian salaf seperti Imam Ahmad, caranya adalah yaitu ketika sudah mendekat ke pintu, langkah kakinya diperjelas agar orang di dalam rumah tidak terkejut. Oh, ini ada orang datang. Itulah isti'nas. Ya, tidak langsung sengaja, tanpa suara, tanpa isyarat sama sekali, tahu-tahu ngetuk-ngetuk pintu. Itu khawatirnya mereka akan sangat terkejut. Atau langsung salam, mungkin orang akan terkejut. Adapun yang lain, ulama yang lain mengatakan termasuk istiqnas dalam mengetuk pintu. Sebelum salam, sebelum ketuk-ketuk pintu, beritahu ini ada orang. Yang lain sebagian salah, kalau tak salah Atha bin Abi Rabah dan lain-lain, yaitu dengan berderang. Istilahnya orang jadi tahu, oh ini ada orang mendekat. Sekarang persiapan. Nah, itu baik untuk persiapan. Ya, kami mau datang ini dalam 10 menit. Baik, insya Allah seperti itu baik memberitahu. Adapun kalau Ibnu Abbas, beliau mengatakan penulis wahyunya keliru, dan ini sanadnya sahih. Beberapa sanad, Anda baca di tafsir itu sahih ke Ibnu Abbas mengatakan ada kekeliruan yang menulis wahyu waktu itu, karena hadis lafadznya adalah hatta tasta'dzinu wa tusallimu ala ahliha, sehingga kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada keluarganya. Walaupun jelas masalah meminta izin ada dalil khusus, tapi tentunya tidak betul kalau wahyu yang disalahkan. Makanya yang dipilih oleh Utsman ibnu Affan dengan para sahabat yang lain, termasuk siapa, Zaid bin Sabit, Abdullah ibnu Zubair dan yang lain-lain itu, bahwasanya memang inilah riwayat yang betul, qiraah yang betul. Hatta tasta'dzinu, salah, jadi ikut-ikutan. Hatta tasta'nisu, bukan tasta'dzinu. Memang kita pelik Ibnu Abbas sampai menyalahkan penulis wahyu. Ini wahyunya silap menulis, silap ditulis, yang betul tasta'dzinu. Tapi semua sahabat yang lain menetapkan memang inilah lafadznya yang betul. Terutama al-ardul akhir, pembacaan terakhir Jibril pada Nabi di menjelang wafatnya Nabi, yaitu tasta'nisu memang. Baik, masalah isti'dzan itu ada dalil khusus yang lain. Nah, boleh jadi isti'dzan masuk dalam istiqnas. Intinya sebelum mengucapkan salam atau setelah mengucapkan salam itu memang ada tambahan, bukan hanya assalamualaikum, tapi ada tambahan a'adkhul atau tadi taraqal bab, mengetuk pintu. Ini semua masuk dalam bab istiqnas tanpa menyalahkan wahyunya. Wahyunya jelas tasta'nisu. Dan banyak ulama mengatakan qiraah Ibnu Abbas itu qiraah tafsiriyah, bukan qiraah yang sifatnya betul-betul tauqifiyah, yaitu ikut wahyu, bukan, tapi sebagai bentuk tafsir. Adapun lafaz dari Jibril adalah yang ma'ruf ini, tasta'nisu. Nah, sekarang apa yang menjadi sisi pembahasan sekarang, yaitu Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, walaupun wahyu ini berlaku untuk orang kafir juga mestinya syariat ini. Tetapi yang diharapkan untuk menaati adalah kaum mukminin. Orang kafir mungkin tak peduli dengan syariat dan sebagainya. Apabila kalian memasuki suatu rumah yang bukan rumah kalian,
Maka yaitu apa? Jangan kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sehingga kalian tastanisu, yaitu mencari kemesraan, mencari keakraban. Karena apa? Inilah yang sesuai dengan karakter manusia, insan. Dia dinamakan insan karena apa? Yastanisu bi ghairihi, merasa tentram, merasa mesra dengan sebab orang lain. Ya, karakter manusia bukan menyendiri, sehingga timbul apa? Istihas, menjadi apa? Kesepian dan sebagainya. Tetapi istiqnas, yaitu merasa tenang dengan yang lainnya. Baik, sebagaimana yang di dalam hadis yang sahih tentang peristiwa siapa itu? Ummu Ismail, hanya berduaan sekian lama di Mekah waktu itu dengan Ismail. Tatkala kabilah orang-orang dari kabilah Jurhum datang minta izin untuk buat rumah di situ, maka disebutkan dalam hadis itu di riwayat Bukhari itu, beliau senang dengan apa adanya orang lain. Ini manusia tentunya seperti itu, suka apabila sendirian. Bayangkan kita buat kampung sendiri cuma kita aja, jelas kita tidak merasa tentram. Tapi ada teman-teman lain, ada tetangga-tetangga, ada jiran, jelas kita suka itu. Nanti boleh barter barang atau apa barangkali atau apa, ta'awun. Nah, memang inilah karakter manusia, istiqnas, yaitu merasa tentram dengan yang lain. Jangan seperti yang dilakukan oleh sebagian jin-jin yang fasik, tak ada suara apa-apa, tahu-tahu ketuk-ketuk pintu. Tak boleh, kasih isyarat dulu baik-baik kalau mau bertamu. Tapi ya janganlah, jin biar dengan jin, manusia urusan dengan manusia, jangan saling mengacau. Dan sehingga kalian mengucapkan salam kepada keluarga itu, kepada orang yang tinggal di dalamnya, penghuninya. Jadi bukan masuk rumah baru salam, tapi Allah mengatakan jangan masuk sehingga kalian salam dan minta izin. Kalau istiqnas adalah minta izin, tapi sebagian dari istiqnas adalah minta izin. Intinya adalah jangan membuat tuan rumah terkejut, tapi kasih isyarat-isyarat dulu, ini ada orang mendekat dan sebagainya. Kalau sekarang mudah kan, alhamdulillah, kita dengar ada motor datang atau kereta datang, nah itu membantu isyarat, ini sudah dekat. Tinggal kita harap-harap, ini postman kok membawa barang atau apa, tak tahu. Atau orang bagi tahu ini ada kenduri. Sudah ada suara sebelum salam, ini baik. Wa qala ta'ala wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dzanal ladzina min qablihim. Dan apabila anak-anak kecil dari kalian itu sudah mencapai hulum, terjadi perselisihan di kalangan ulama, hulum ini balik ataukah hulum itu maksudnya akal? Karena al-hulum itu terkadang artinya adalah al-akal, yaitu dia sudah mumayyiz dan sebagainya. Maka hendaknya mereka meminta izin sebagaimana orang-orang sebelum mereka, yaitu yang sudah besar, mereka juga minta izin kalau masuk ke bilik-bilik. Baik, makanya Rasulullah SAW mewajibkan, yaitu anak-anak meminta izin kalau dia sudah balik. Nah, yang sudah balik jelas ini wajib. Khilafnya adalah kalau belum balik tapi sudah besar, sudah agak besar, apakah wajib minta izin? Yang betul dari kalangan fuqaha adalah iya, wajib meminta izin agar tidak asal masuk bilik orang tuanya terkejut, mengejut, nanti orang tuanya mungkin sedang tidak siap dan sebagainya. Apalagi anak kan kadang suka cerita keluar, oh tadi saya masuk bilik orang tua saya ternyata bawa berlian 1 kg, wah bahaya, nanti orang luar tahu, diim. Ya kalau bawa berlian, kalau sedang bicara yang sangat penting, nanti cerita keluar, ini orang tua saya gaduh, tak perlu. Namanya anak-anak. Nah, makanya sebelum dia masuk dia wajib minta izin agar tidak melihat sesuatu yang tidak layak dilihat dan sebagainya. Intinya adalah meminta izin. Apa perbedaan antara ayat yang pertama tadi dengan ayat kedua? Ayat kedua ini lebih khusus, walaupun sudah di dalam rumah, tetapi untuk masuk ke bilik orang lain ini wajib meminta izin agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dan sebagainya. Nah, agar tuan rumah, tuan biliknya itu bersiap-siap lebih dahulu. Jangankan yang seperti itu, telah sahih dari Nabi SAW, hadis muttafaqun alaih, kalau kalian itu lama pergi dari keluarga kalian, kemudian kalian mau pulang, maka hendaknya kalian jangan langsung masuk di malam hari.
biarkan mereka bersiap-siap lebih dahulu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis Ka'ab bin Malik muttafaqun alaih, tatkala beliau sudah dekat ke Madinah, beliau mengirimkan utusan agar keluarga-keluarga itu siap menyambut wali-wali mereka yang datang itu. Jadi ada persiapan. Bukan sekedar di depan rumah baru bagi tahu, bahkan apa? Di jauh-jauh masa pun Nabi sudah mengirimkan utusan agar yang di dalam rumah bersiap ini dan sebagainya. Intinya adalah tidak menimbulkan kejutan dan tidak menimbulkan kebingungan. Kalau kita masuk bilik anak-anak untuk mengejut subuh, kena minta izin juga. Yang dicontohkan Nabi adalah apa? Ketok pintu. Tapi kalau anak kecil biasanya ini ada kemudahan, orang tua akan biasanya menyuruh apa? Pintu jangan dikunci. Kita tak tahu, jangan-jangan sedang dikacau jin, dicekik atau epilepsi atau apa. Nah, orang tua boleh menengok, melihat. Intinya adalah selama anak itu belum mencapai ar-rusyd, yaitu akal yang mampu mengurus sendiri istilahnya, sebaiknya orang tua sering-sering memeriksa. Kalau dia sudah mampu ngurus sendiri istilahnya, boleh dia kunci pintu. Tapi tetap diketuk, kalau waktunya sholat diketuk. Sebagaimana Nabi membangunkan siapa itu? Ali dengan Fatimah untuk qiyamul lail dan sebagainya. Untuk pun tak bangun sih. Nah itu memang harus pakai cara lain. Lihat. Ayo, itu jahit. Pistol air. Pistol air. Di zaman Nabi tak ada, tapi apa? Nabi sudah memuji orang-orang yang membangunkan istrinya dengan memercikkan air, atau sebaliknya istri membangunkan suaminya dengan memercikkan air ketika di cara biasa itu tak bisa, tak mampu. Itu baik. Tujuannya adalah untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Intinya itu. Nah, berarti siapa yang melanggar dalil-dalil yang seperti ini? Budaya barat yang masalah prank-prank itu mengejut. Tahu-tahu orang kena jantung, ya dikejutkan ini itu. Orang tak siap. Mestinya adalah apa? Biar dia siap dulu, bukan untuk mengejutkan orang. Itu tak baik. Tahu-tahu malah jadi mati kah atau apa dan sebagainya. Budaya yang tak baik, prank-prank itu, penipuan. Bayyid ilahuna wallahu a'lam.